Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sadis wassalasun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan dari seorang mukmin akan kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan kelapangan daripadanya satu kesusahan daripada kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, kenyamanan kepada orang mukmin dalam satu kesulitan yang dia hadapi, maka Allah membalas orang tersebut dengan dilapangkan, dimudahkan untuk menghadapi kesulitan atau huru-hara pada hari kiamat. Dan kita telah mengetahui bahwa hari kiamat itu merupakan puncak segala kesulitan, huru-hara, bencana, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin pada hari kiamat itu mendapat kelapangan, mendapat kemudahan dalam segala urusan diri kita, maka Rasulullah SAW mengajarkan agar kita di dalam dunia ini memberikan kelapangan, kemudahan kepada orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, lebih rinci lagi keterangan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis: Man asba'a ja'i'a aw kasa uryana aw awa musafira a'azahullah min ahwali yaumil qiyamah. Ini contoh apa yang dimaksud dengan memberikan kemudahan, kelapangan kepada orang yang kesulitan tadi. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenyangkan orang lapar, orang kelaparan, kita berikan makanan sehingga dia kenyang, atau memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, atau dia memberikan tempat kepada orang yang sedang dalam perjalanan, tempat istirahat, tempat berteduh, Allah akan menyelamatkan. menyelamatkan dia daripada huru-hara hari kiamat.
Nah, ini contoh-contoh tentang bagaimana yang dimaksud dengan memberikan kelapangan, kemudahan kepada orang beriman tadi. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Di sini Rasulullah hanya menyentuhkan 3. Memberikan makanan kepada orang yang lapar sehingga kenyang. Makanya memberikan santapan buka puasa itu sangat besar pahalanya. Membukakan orang puasa itu dapat ganjaran yang sangat besar. Dan termasuk di bawah tingkatan ini adalah orang yang ingin menyenangkan seseorang. Orang hendak makan gaduh-gaduh umpamanya, kita beri makan dia gaduh-gaduh, nah sehingga dia mendapat kenyamanan. Nah, ini termasuk dalam hadis ini, walaupun di bawah tingkatan daripada memberikan makanan secara umum. Orang hendak nasi sup, kita berikan hidangan nasi sup sehingga orang menjadi lapang, orang menjadi senang, menjadi gembira. Nah, ini termasuk. Kada akan sia-sia. Allah di akhirat nanti akan membalas dengan memberikan kemudahan, kelapangan. Memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Di bawah tingkatannya lagi, orang misalnya tidak ada mempunyai pakaian putih, batik banyak, baju kaos banyak, baju warna-warni banyak, baju putih kada berisi. Nah, kita beri orang ini baju putih sehingga dia senang dan lapang. Itu masuk dalam sebuah hadis ini. A'adzahullah min ahwali yaumil qiyamah. Allah akan menyelamatkan dia daripada huru-hara hari kiamat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yassara 'ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, Allah mudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Nah, ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Di tempat yang lain beliau mengatakan, "Man anzara mu'sira aw wada'a anhu azallahu Allah bi zillihi yawma la zilla illa zillah." Wa fi riwayat waqahu Allah min payhi jahannam. Barang siapa yang memberikan waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Nah, orang ini ada hutang lawan kita, janji tanggal 1 Maret 2004 bayar. Atau 2000 berapa, 2011, 2014, nah, janji, bertanda tangan, sigil, saksi banyak. Pokoknya hutang akan dibayar tanggal sekian. Sampai waktunya orang ini kesulitan. Nah, lain mucil, banyak aja bisi harta, kada mau bayar itu lain lagi kisahnya tuh, kada mu'sir. Ini memang ini dalam keadaan sulit, kada kau bayar hutang, lalu dia beri timpu. Nah, beri timpu atau dia gugurkan daripadanya, berilaan hutangnya sampai timpu ditangi, kada kau bayar, nah duitnya kada ada. Yang rencana hendak dijual kada payu membayari hutang, mongka itu sudah diberiakan aja hutangnya. Allah akan membalas dia dengan memberi naungan pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan pada riwayat yang lain, Allah akan peliharakan dia dari panasnya api jahannam.
Nah, ini keutamaannya orang nang menunda. Hakun bakalah memberikan kesempatan kepada orang nang berhutang itu. Nah, maka itu agama kita sangat menentang, agama kita sangat tidak setuju dengan sistem perbankan, sistem bank konvensional atau yang umum. Kenapa? Karena itu bila kita kada kawa bayar, walaupun sulit nang kaya apa aja, rumah disita, jaminan disita. Mau kada mau dililang kayaknya. Padahal akhlak agama mengajarkan kalau orang memang bujur-bujur kada kawa bayar hutang itu diberi waktu. Nah, ditunda. Kalau perlu dijatuhkan, digugurkan hutangnya, dianggap punahan. Nah, kada amun disita atau disandra orangnya, atau orang-orang yang betatu datang menagih, mengancam, anak orang diculik, bila kada bayar hutang, kada dilepas. Itu cucuk orang nang kada mau bayar padahal kaya. Tapi kalau orang nang bujur-bujur sakit, bujur-bujur kesusahan, itu kada boleh. Nah, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah bi zillihi yawma la zilla illa zillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yahillu dainu rajulin muslim fayuakhirahu illa kana lahu bi kulli yaumin sadaqah. Tidaklah jatuh tempo hutang seseorang laki-laki muslim maka dia mengundurkannya sehingga kecuali adalah bagi dia tiap-tiap hari bernilai sedekah seapa ia memberi hutang, meminjamkan itu. Misal orang ini berhutang lawan kita 1 juta, janji sebulan. Begitu sampai sebulan kan ternyata kada kawa bayar. Ayo kita beri tempo sebulan pulang. Kita beri tempo sebulan pulang. Nah, setiap hari itu kita hukumnya bersedekah 1 juta rupiah kepada orang itu. Pahalanya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari kita bersedekah 1 juta, sehari bersedekah 1 juta, sampai tempo di mana kita menunda memberikan waktu kepada orang tersebut untuk mengusahakan melunasi hutangnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi keaiban seseorang muslim, Allah akan menutupinya keaiban dia di dunia dan di akhirat. Kita melihat orang itu ada berbuat aib, kita simpan, kita tutupi, jangan sampai ada orang lain tahu. Nah, tindakan kita itu dibalas Allah, bahwa kita segala aib, cacat buruk kita disimpan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui baik dunia atau akhirat. Menyembunyikan aib orang lain, nah, sehingga orang yang terhormat tetap terhormat, orang yang namanya bagus tetap bagus, orang yang dimuliakan tetap dimuliakan, karena kita simpan, kita sembunyikan kekurangan, kelemahan dan aibnya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah disebutkan salah seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala bermimpi ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepada seorang wali ini, pergilah engkau ke tempat atau ke negeri Fulan. Untuk apa wahai Rasulullah? Cari di situ seseorang yang bernama ini bin ini bin ini bin ini. Kalau hitam bertamu, ya Nabi sampaikan kepada dia bahwa dia adalah kawanku di dalam surga. Balligh annahu rafiqi fil jannah. Sampaikan kepada dia bahwa dia itu kawanku di dalam surga.
Nah, siang hari berangkat si wali ini menuju kampung negeri yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Begitu sampai di tempat itu ditakunakan, mana di sini Pulan bin Pulan, ditunjukkan orang tuh rumahnya. Nah, didatangi sampai di rumah, naik bertemu dengan Pulan itu. Dilihat Pulan ini biasa-biasa aja. Kada pina orang ahli ibadah kada jua, orang penuntut ilmu benar kada jua, artinya biasa-biasa. Lalu si wali ini bertanya kepada Pulan itu, wahai Pulan, apa ada amal engkau, apa ada perbuatan engkau yang mungkin itu dicintai, disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi si laki-laki ini mengatakan, apa ada? Oh, ada satu, mungkin ini. Begitu aku kawin di siang hari, kawin, malam pertama itu biniku melahirkan, beranak. Bini, anak siapa? Orang malam pertama rame, bini beranak, bini. Jadi artinya bini-bini ini sebelum kawin ini ada melakukan perzinahan, nah, sehingga hamil. Pas malam pengantin, malam pertama itu beranak. Nah, jadi si laki-laki ini berpikir kayak apa supaya jangan supan. Nah, jangan supan. Si bini-bini ini jangan supan, kalau warganya jangan supan, orang jangan tahuan, namun tetap baik. Begitu subuh, si laki-laki ini pulang ke masjid. Anak nang halus tadi dibawa ke masjid. Nah, kaum belum buka masjid lagi, subuh benar tulat. Andak ke masjid, bawa anak nang halus tadi dibawa, diandak di halaman masjid. Nah, diandak ke halaman masjid. Akhirnya orang datangan subuh, tumbur, anak siapa ini? Nah, anak siapa ini? Ini ada orang buang anak nih. Ribut orang jemaah subuh. Lalu jar laki-laki nang ini kekumpulan. Nah, pian ulun angkat jadi saksi samuan nah, bahwa anaknya ulun aja maharagunya. Ini orang kampung ragu, itu anak kampung nih tuan bapak juga. Dibawa bulik oleh si laki-laki jadi pulang ke rumah. Nah, ini kisahnya si laki-laki ini membawa anak tuh bulik dan kemudian kembali menemukan, menjumpakan dia kepada ibunya. Nah, jadi sampai kejadian itu kada seorang pun yang tahu bahwa si perempuan itu adalah sudah hamil, sudah batianan waktu nikah itu dan melahirkan anak ini. Nah, mungkin itu ada perbuatanku, ujar laki-laki itu yang menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyembunyikan aib keluarga. Nah, menyembunyikan aib keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Jangan dibuka keaiban kula itu, apalagi keaiban mintuha, jangan dibuka-buka. Keaiban kuitan, keaiban ipar, sembuhan, nah, ditutupi agar menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bernama baik, yang bercitra tinggi. Disimpan keaiban mereka, seperti contoh laki-laki ini. Nah, kemudian si wali tadi mengabarkan bahwa aku temimpi Rasulullah, datangi Ikam, nyampaikan kepada Ikam bahwa Ikam adalah kawan sidin di dalam surga itu. Nah, berkat apa? Berkat satrul uyub, berkat menyembunyikan keaiban orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau bahwasanya Allah Ta'ala itu pada menolong hambanya selama adalah hamba itu pada menolong saudaranya.
di waktu kita berusaha untuk membantu hamba-hamba Allah. Nah, di saat itu kita sendiri lebih dulu sudah mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau kita hendak jadi manusia yang selalu ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, maka tolong dan bantulah hamba-hamba Allah. Selama kita berada dalam urusan menolong hamba Allah, maka kita menjadi orang yang dibantu, ditolong oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man sa'a fi hajati akhihil muslim qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ujar Nabi, barang siapa yang berjalan, berusaha pada hajat saudaranya yang muslim, baik berhasil atau kada berhasil, baik berhasil atau kada berhasil, diampuni bagi dia dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, dan ditulis bagi dia 2 keselamatan, selamat daripada api neraka dan selamat dari sifat kemunafikan. Nah, ini hanya sekali kita menolong, membantu hajat orang muslim. Misalnya orang muslim ini ada menghutangi si Pulan bin Pulan, hendak menagih, ini kada wani atau supan. Nah, disuruhnya kita tolong pang bantu nah si Ano tuh ada hutang, tagihakan kalau punya mau bayar lawan nikam. Nah, tulak kita ke sana, tulak. Berhasilkah? Kada berhasilkah? Nah, kita bulik dosa-dosa kecil kita diampuni Allah, baik yang lalu atau yang akan datang, dan kita sudah dibebaskan, dicatat oleh Allah terlepas daripada api neraka dan sifat kemunafikan. Ini fadilatnya orang yang menunaikan hajat saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menjalani satu jalan, menuntut dia pada jalan itu akan ilmu, Allah permudah bagi dia jalan menuju surga. Artinya orang yang menuntut ilmu, talabatul talabah ilm nih, penuntut ilmu ini, itu dia akan diberikan Allah kemudahan jalan menuju surga, diberikan jalan kemudahan untuk menuju surga. Karena surga ini sulit, karena ini barang yang sangat mahal, dikelilingi dengan duri-duri dan macam-macam yang menyakitkan. Tapi kalau kita ini menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk itu. Apa salah satunya yang dimudahkan Allah untuk menuju surga itu? Bahwa kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini orang yang menuntut ilmu. Apakah kita yang termasuk orang yang menuntut ilmu atau kita masuk orang kada menuntut ilmu, itu hanya Allah yang tahu. Nah, pokoknya bila kita ini dalam ilmu Allah, kita ini orang yang menuntut ilmu, sudah kita akan mati husnul khatimah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di masjid-masjid daripada masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, mendaras, mempelajari hukum-hukum Allah, melainkan turun atas mereka ketentraman. Ketentraman. Kalau kita di rumah pikiran kada karuan, di rumah gelisah, tolak ke masjid, duduk ya i'tikaf,
baca Quran, sasurah atau saapa membaca, Allah akan memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi akan mereka rahmat Allah, dan meliputi akan mereka oleh malaikat-malaikat. Selama kita di masjid, selama kita membaca Al-Quran, malaikat-malaikat itu selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap kita. Ya Allah, ampuni ini orang, hapuskan dosa-dosanya. Selama kita berada di masjid, mendaras, membaca atau mempelajari hukum-hukum Allah. Wa zakarahumullah fi man 'indah, dan Allah menyebut namanya pada orang-orang yang di sisi Allah daripada arwah muqaddasiyah, daripada para malaikat-malaikatnya. Nah, disebut oleh Allah itu Fulan bin Fulan di masjid membaca kitabku, Fulan bin Fulan di masjid membaca hukum-hukumku, Fulan bin Fulan di masjid membaca zikir dan sebagainya. Allah sebut nama kita di tengah-tengah arwah muqaddasiyah, di tengah-tengah malaikat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi pengajian, tadarus Quran, bakumpulan berzikir itu yang paling baik di dalam masjid duduk. Paling baik di dalam masjid, lain lawan nang di halaman, apalagi di Kartak itu lain. Jadi buat di sini saya berzikir di Kartak dapat rahmat adalah ada kalau hadisnya. Nah, hadisnya mengatakan siapa duduk di masjid Allah, nah, ada di strat Kartak, ada di halaman, ada mendapat ini ketenangan, dapat rahmat, dimintakan ampun malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan kekasih-kekasihnya. Itu orang yang berkumpul di masjid daripada masjid-masjid Allah. Nah, jadi ada kelebihan khusus daripada yang di luar masjid. Nah, jadi jangan disalahkan boleh di pengajian bertambah kalut pikiran, maka jur berzikir itu baik, mulik duduk di Kartak. Apakah ada bertambah kalut? Jika di masjid itu dijamin oleh Rasulullah akan diberi ketenangan, ketentraman. Nah, masjid itu ada batasnya. Ini masjid, ini halaman, halaman sudah lain lagi, apalagi Kartak tuh lain lagi. Wa man abata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat dengan amalnya maka tidaklah mencepatkan dengan dia oleh keturunannya. Artinya apa? Bahwa keturunan yang baik, keturunan yang saleh itu akan berfaedah kepada seseorang, akan berfaedah kepada dia apabila dia itu beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan nilai tambah daripada orang-orang yang keturunan yang biasa atau keturunan-keturunan yang tidak saleh. Orang-orang yang keturunan saleh ini kalau dia mau beramal, kalau dia mau beribadah, kalau dia mau menuntut ilmu, dia akan lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang keturunan biasanya. Hadis riwayat Muslim bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Nah, kemudian hadis yang ke-37.